Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita diundang acara Maulid Nabi, maka hal-hal berikut ini yang harus diperhatikan. Terutama tentang niat dan akhlak, adab-adab orang yang hadir dan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tapi sebelumnya perlu difahami bahwa Maulid Nabi Agung, Maulid Agung kelahirannya Kanjeng Nabi tanggal 12 Maulid itu jatuh pada hari Rabu malam Kemis. Karena masih banyak yang tanya, kapan Maulid Nabi? Kapan? Ada yang ngomong malam Rebo, terus ada yang ngomong malam Kemis, bahkan baru-baru ini ada yang ngomong malam Jumat. Ya, karena banyak macamnya. Ada yang pakai hitung-hitungan menetapkan Maulid Nabi itu seperti hitung-hitungan Lailatul Qadar katanya. Kalau hari pertamanya hari ini, maka Maulid Nabinya jatuh pada hari ini. Lah Maulid Nabi itu enggak sama dengan Lailatul Qadar. Kenapa enggak sama? Karena Maulid Nabi itu pasti tanggal 12. 12 ditentukan ru'yah, ditentukan ru'yatul hilal, ditentukan dengan melihat apa? Rembulan, ya. Lah bulan pas tanggalnya ini Rebo malam Kemis. Jadi nanti kalau ditanya kalian pulang, ntar lagi pulang, kapan Dok Maulid Nabinya? Di sini Darut Tauhid dan pesantren-pesantren di sekitar kita semuanya ini hari malam hari Maulidnya tanggal 12 itu Rebo malam Kemis. Nah, kalau kita diundang di acara Maulid Nabi, kalau kita mengadakan Maulid Nabi, yang paling pertama kali ditata adalah niatnya. Niat dan adabnya orang yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa niatnya? Niatnya buat acara yang istimewa dengan niat mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi dan pengen mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Loh, kamu mau buat acara apa? Acara peringatan Maulid Nabi, tujuannya adalah untuk mengagungkan Kanjeng Nabi. Karena dikatakan oleh salah satu ulama waliyun min auliyaillah, namanya Ma'ruf Al-Karkhi. Wa qala Ma'ruf Al-Karkhi, dikatakan man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin nabi. Barang siapa menyediakan makanan yang enak-enak, pokoknya kalau Maulid Nabi jangan disamakan dengan acara-acara yang lain. Itu kalau acara Maulid Nabi banyak apa biasanya kalau di desa-desa itu? Oh, bukan yang digantung-gantung itu loh ya. Apa namanya kalau di sini? Gantungan itu loh. Kalau acara yang lain nggak ada. Acara Maulid Nabi itu macam-macam, ono gantungan-gantungan, ono sotil digantung, itu wajan, TV, ono sing TV digantung pisan. Kulkas. Jadi kalau diambil kulkasnya langsung blek jatuh. Ya, sekarang di mana-mana itu sekarang itu, ya. Lah ini dikatakan man hayya'a ta'aman li ajri qiraati maulidin nabi. Ini perhatian adab orang yang mengadakan Maulid Nabi. Siapapun yang menyediakan makanan, ngundang tetangga-tetangga, ngundang orang-orang, wa jama'a ikhwanan, mapolong, mengundang saudara-saudara, tetangga-tetangga untuk dikumpulkan, li ajli qiraati maulidin nabi, tujuannya karena akan dibacakan Maulid Nabi. Wa auqada sirajan, kemudian dia menghidupkan lampu, maksudnya dimeriahkan. Yang biasanya lampunya satu, di malam itu meriah lampunya banyak. Wala bisa jadi, dan ini penting,
Kalau acara Maulid Nabi yang punya acara labi sajadi dan pakai baju yang bagus. Di sini bahasanya baju yang baru. Baru itu maksudnya bajunya bagus. Kamu hari raya itu senengnya luar biasa, mesti ke mall beli baju baru. Ya bukan ke mall, ke pasar. Kalau hari raya bajunya baru-baru. Lah ini ngormat kelahirannya Kanjeng Nabi, bajunya yang bagus. Jangan sampai acara Maulid Nabi bajunya becrebet, gak jelas, baju yang gak dicuci. Ojo. Wala bisa jadi dan yang bagus bajunya. Wata'attar watajammal, kemudian pakai apa? Parfum, wangi-wangian dipakai yang banyak, yang harum. Watajammal, berhias dengan yang indah, pakai semua itu yang kira-kira penting-penting dipakai. Watajammal, kira-kira semuanya indah, karena yang kita selamati, kita adakan acara manusia yang paling indah, yang manusia paling mulia. Ta'ziman, semua itu dilakukan, ini yang paling penting, ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tujuannya untuk menghormat kelahirannya Kanjeng Nabi. Ojo sampai salah, tujuan Maulid Nabi bukan untuk saing-saingan. Bukan untuk nyaingi orang, nyaingi tetangga. Oh karena tetangganya buat ini, saya mau buat ini. Enggak. Tujuannya sampean yang benar karena ta'ziman li maulidin Nabi. Maka orang seperti itu, orang-orang yang melakukan itu, hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al furqatil ula minan nabiyyin. Maka kelak orang itu akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama para nabi, para ulama. Alasannya kenapa? Alasannya orang-orang yang mengadakan Maulid Nabi tujuannya pasti karena mencintai Kanjeng Nabi. Orang yang cinta Kanjeng Nabi besok akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mengadakan. Lah kalau kamu yang diundang, ini seumpama kita diundang acara Maulid Nabi, apa tujuannya? Tujuannya hadir dan ngalap berkah ke acara tersebut. Karena memang ada keterangan juga. Dikatakan Imam Sarri As-Saqati itu juga luar biasa, waliyun min auliyaillah. Dikatakan man qasada maudi'an, barang siapa mau berangkat datang ke suatu acara, yukra'u fihi maulidin Nabi, di acara itu akan dibacakan Maulid Nabi. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka sungguh dia menyengaja ke suatu tempat yang tempat itu adalah pertamanan surga. Riyadun min riyadil, tujuannya adalah pertamanan surga. Alasannya kenapa kok orang yang hadir ke acara Maulid Nabi itu adalah tujuannya adalah datang ke riyadul jannah, li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa lima habbatir rasul, karena tujuan dia datang ke tempat itu tidak ada lain kecuali karena cinta kepada Kanjeng Nabi. Tujuan. Jadi sampean kalau datang ke acara niat, ya Allah saya datang ke acara ini karena mahabbah, karena ngalap barokah, karena cinta ke Kanjeng Nabi. Terus diteruskan di sini, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku maka besok dia akan bersamaku di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lah orang yang datang ke acara Maulid Nabi itu tujuannya tidak ada yang lain kecuali hanya satu, apa? Limahab batir Rasul, karena tujuannya karena cinta ke Rasulullah. Bahkan guru saya pernah dawuh, ono wong diundang ke Maulid Nabi itu yang ngundang Kanjeng Nabi, karena yang diselamati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tata niat. Yang kedua, yang penting,
Jangan sampai ada acara-acara di Maulid Nabi itu yang melanggar syariat. Ya kalau acara Maulid Nabi apa? Ya baca sirah Nabawi, menceritakan sejarahnya Kanjeng Nabi, baca sholawat, Quran, mendengarkan ceramah, itu kan yang kita lakukan. Kok ono acara Maulid Nabi menggelar konser elektron? Saya pernah loh ya, saya ini malu, ini oknum ini yang rusak ini. Sehingga kadang-kadang orang yang nggak ngerti Maulid Nabi seakan-akan Maulid Nabi itu nggak bagus. Ono acara Maulid Nabi loh, nang apa itu? Monada, nyanyi. Terus perempuannya naik ke atas. Tapi Gus ini acaranya dikonsep dengan baik, yang perempuan pakai jilbab. Wes setelah kalau perempuan pakai jilbab walaupun nyanyi seperti apa di atas panggung, terus yang di bawah joget-joget perempuan, laki-laki, wes duduk Maulid Nabi. Ono Maulid Nabi kapan itu malah neng di mana itu ya? Saya pernah dikirimi video goyang paragoy. Lah kok Maulid Nabi yang kayak gini ini yang rusak ini. Yang rusak citranya Maulid Nabi. Maulid Nabi loh joget-joget. Ya apa Maulid Nabi model apa ini? Ya, enggak bener. Ojo sampai acara Maulid Nabi malah mengotori Maulid Nabi. Jangan sampai Maulid Nabi malah memalukan Kanjeng. Maulid Nabi itu mengenalkan syariatnya Kanjeng Nabi. Bagaimana orang bisa lebih cinta kepada Kanjeng Nabi. Ya moco sholawat, moco ini yang bener. Ojo sampai Maulid Nabi terus ya Allah, banyaklah beberapa oknum ya, tapi ya enggak banyak. Maksudnya itu yang dimaksud itu ada beberapa sehingga itu diviralkan yang seakan-akan Maulid Nabi itu seperti itu. Tulisannya belakangnya peringatan Maulid Nabi. Lah kok di depan arek joget-joget. Pas jogetnya ngono iku perempuan yang joget. Pas yang di bawah laki-laki. Nabil, Hisam, wah nyaman ya. Wes gak bener ini kalau sudah kayak gini. Jangan hadir kalau ada acara yang kayak gitu itu. Terus kalau acara Maulid Nabi ini hindari yang ketiga, kalau acara Maulid Nabi itu kita dianjurkan juga menyebut hajat-hajat kita. Karena kita tahu membaca sholawat itu salah satu wasilah agar terkabulnya hajat-hajat kita. Kapan bacanya? Kalau guru kita Ki Mahrus Mbah Yai Lirboyo, guru saya, itu kalau menyebutkan hajat itu awal mahalul qiyam, jangan di tengah-tengah mahalul qiyam. Ini perhatikan. Kamu baru berdiri, mahalul qiyam, Allahumma sholli ala Muhammad. Awal kamu langsung ya Nabi salam, kamu doa dulu sih enggak apa-apa, pelan-pelan. Ya Allah, hajat saya ya Allah. Saya pengen ini ya Allah, orang tua. Awal. Nanti kalau sudah tengah mulai jalan asyraqal kaunub atau asyraqal badru alaina atau asyraqal kaunub tihaja terserah, sret sampai belakang fokus. Fokusnya fokus membaca sholawat, bukan fokus kepada permintaan-permintaan. Permintaannya tadi di awal. Nanti ketika sudah jalan sholawatan, itu fokusnya membaca sholawatnya. Jangan fokusnya minta. Sholawatan yang tengah-tengah sholawatan sampai nangis. Kenapa kamu nangis? Ingat masalah-masalah saya. Oh, berarti nangisnya bukan karena Kanjeng Nabi. Nangisnya karena tertimpa masalah. Jadi kalau mintanya itu waktu sambian mahalul qiyam awal asyraqal, sebelum asyraqal kan biasanya kalau awal itu kan dimulai dari apa? Ya Nabi salam alaika, itu sampai doa sih sing bener. Doa selesai doa yang bener, selesai asyraqal kaunub tihaja atau asyraqal badru alaina, fokus, khusus maca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kata guru saya, apa yang dia minta akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya
Saya ini kan tukang ngelejer, tukang kemana-mana. Saya melihat orang yang mengadakan maulid Nabi itu tidak ada satupun mereka yang hidupnya fakir. Orang yang mengadakan maulid Nabi tidak ada yang hidupnya susah. Ternyata saya membaca keterangan, ya, mamin muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi. Barang siapa yang di rumahnya dibacakan maulid Nabi, maka dia dijauhkan dari sifat wabak, kebakaran, kefakiran. Orang yang baca maulid Nabi di rumahnya dijauhkan dari kefakiran. Ada sekarang, alhamdulillah, ada orang 15 atau 20 orang itu yang setiap tahun itu minta tanggal ke saya. Gus, saya mau ngadakan maulid Nabi. Ya, makanya anggota hadrah ini dilihat. Jadwalnya anggota hadrah ini Masya Allah melebihi jadwalnya kiai. Iya. Gus, saya minta jadwal Gus. Kapan? Terserah jenengan. Kasih waktunya sore ya sampean ya, habis asar. Siap. Sampean habis maghrib ya. Saya kasih waktu. Dan dia istiqomah sudah bertahun-tahun mengadakan maulid Nabi. Sudah ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Saya tanya, apa yang menyebabkan sampean kok bisa istiqomah mengadakan maulid Nabi senang? Ya Gus, setelah saya rasakan, saya walaupun enggak ngekholi bapak saya kecil-kecilan enggak apa-apa. Tapi kalau maulid Nabi saya adakan agak besar semampu saya. Kenapa? Saya merasakan ada ketenangan dan saya merasakan ada kesenangan luar biasa dalam hati saya ketika saya mengadakan maulid. Lah mereka-mereka yang enggak mengadakan maulid Nabi itu kan enggak ngerti. Maulid Nabi bid'ah, neraka, karena mereka enggak pernah merasakan. Ya. Saya ini kenal orang mana? Orang Maron atau orang mana ini ya? Ini tiap tahun dia ngadakan maulid Nabi minta awal jadwal. Saya Gus minta jadwal. Bisa apa? Maghrib ya wes saya kasih. Maghrib, sudah. Maghrib dia ngadakan, diundang tetangga-tetangga. Betul-betul meriah dia acaranya. Lah sampean kok bisa mengadakan acara kayak gini semeriah ini gimana? Saya 6 bulan sebelum acara ini saya nyelengi. Makanya kalian besok kalau pulang kok pengen tenang rezekinya lancar, adakan setiap tahun maulid. Walaupun enggak besar-besaran, yang diundang orang berapa awalnya, nanti tahun lagi meningkat, tahun lagi meningkat. Yang sudah 5 tahun ini Masya Allah 6 bulan sebelumnya dia nyiapkan. Tiap hari nyelengi kata dia. Penghasilan saya kok setiap harinya 100, 6 bulan terakhir sebelum acara saya nyelengi 20, 30, 20 sampai hari H saya buka celengannya, langsung saya adakan maulid Nabi. Uang yang saya celengi itu saya habiskan semua untuk acara maulid Nabi. Terus itu setiap tahun. Dan dia merasakan kesenangan, ketenangan, anaknya mapan, anaknya enak, rezekinya enak. Jadi jangan dikira orang adakan maulid Nabi itu waduh kok besar-besaran itu apa enggak nanti rugi ya. Loh mereka sudah persiapan dulu. Enggak akan rugi dan Allah akan memberikan kesenangan, ketentraman, ketenangan dan hatinya akan dikasih senang oleh Allah. Kalau sudah senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak akan ada kefakiran dalam rumah itu. Wis pokoknya lek mulai besok mampunya Apin mampunya ngundang orang 1000, undang orang 1000. Apin mampunya ngundang orang 10. Diundang dulu tangganya. Mau ada acara apa Mas Apin yang kayak Syahrul Khan ya panggil ini ada acara apa? Mau acara Maulid Nabi. Orang berapa? 10. Siapa kiainya? Oh enggak ada kiainya, saya sendiri aja. Tidak apa-apa, boleh. Mas Faisal mau ngadakan apa? Maulid Nabi. Ngundang orang berapa Mas Isal? Enggak banyak-banyak, cuman orang 5. Boleh, tahun depan naik 15, tahun depannya naik 50. Oh kalau sudah bisa ngundang ulama untuk memberikan tausiah. Enggak bisa, enggak apa-apa. Yang penting adakan acara Maulid Nabi sing istimewa karena maulid Nabi ini acara yang istimewa dan sepengalaman saya orang yang sudah mengadakan maulid Nabi ini tadi rumahnya enak, tentram, tenang,
dan dia ketagihan. Kenapa ketagihan? Ya karena tadi itu ada keberkahan ketika dia mengadakan acara Maulid Nabi. Pesanku yang ngono wis. Pokoknya besok kalau sudah pulang adakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.